Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan testing pada aplikasi Tangguh Berkibar. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Cut Sifa Asyarlin, Alana Khalifa, Alisa Sumaesa, Ivan Orangga Saputra, dan M. Naufal Al-Ghifari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari use case dari aplikasi Tangguh Berkibar kelompok 5. Pertama di sini ada aktor, yaitu aktor itu adalah admin sendiri. Nah, admin dapat melakukan login, kemudian mereka dapat mengakses menu utama. Nah, di menu utama ini terbagi 3 bagian, yaitu ada menu transaksi, menu laporan, serta ada menu profil. Nah, untuk menu transaksi, setelah mereka memilih untuk menu transaksi, mereka dapat mengakses juga transaksi pemasukan serta transaksi pengeluaran. Kemudian pada menu laporan, mereka dapat mengakses laporan harian dan laporan rugi. Kemudian pada menu profil, mereka dapat mengakses ubah profil serta ubah password. Selanjutnya ada skenario case dari login. Untuk skenario ini yaitu melakukan login, starting flow-nya basic flow, yang memiliki test result yaitu masuk ke menu utama yang username-nya itu valid, password valid, dan halaman utamanya juga valid. Yang kedua ada username salah, starting flow-nya basic flow, test result-nya itu muncul notifikasi email, username, atau password salah. Untuk username kondisinya yaitu invalid, password-nya itu error, halaman utama juga error. Yang ketiga ada password salah, starting flow-nya itu basic flow. Untuk tes result-nya, yaitu muncul notifikasi email, username, atau password salah. Untuk kondisinya, yaitu username-nya itu valid, password-nya invalid, dan halaman utamanya error. Yang terakhir ada user tidak terdaftar, untuk starting flow-nya itu basic flow, dan tes result-nya itu muncul notifikasi email, username, atau password salah. Untuk kondisinya, yaitu username invalid, password-nya error, dan halaman utamanya itu error juga. Selanjutnya, skenario case dari melihat transaksi pemasukan. Yang pertama yaitu menginput data transaksi pemasukan starting flow-nya basic flow yang memiliki test result muncul notifikasi transaksi pemasukan telah berhasil disimpan dengan kondisi tanggal transaksi valid, uraian valid, nominal transaksi valid, dan jenis transaksi valid. Yang kedua, mengosongkan salah satu isian dengan test result data tidak bisa disimpan, muncul notifikasi untuk mengisi form dengan starting flow basic flow, tanggal transaksi invalid, uraian invalid, nominal transaksi invalid, dan jenis transaksi juga invalid. Yang terakhir ada nominal transaksi tidak diisi hanya dengan angka. Untuk starting flow-nya yaitu basic flow, test result-nya yaitu muncul notifikasi nominal transaksi harus berisi angka. Untuk tanggal transaksi yaitu valid, uraian valid, nominal transaksi invalid, dan jenis transaksi yaitu valid. Yang ketiga ada skenario case dari melihat transaksi pengeluaran. Yang pertama ada menginput data transaksi pengeluaran yang test result-nya yaitu muncul notifikasi transaksi pemasukan telah berhasil disimpan. Untuk starting flow-nya menggunakan basic flow, tanggal transaksinya yaitu valid, uraian valid, nominal transaksi valid, dan jenis transaksi juga valid. Yang kedua, mengosongkan salah satu isian. Untuk starting flow-nya yaitu basic flow, test result-nya data tidak bisa disimpan, muncul notifikasi untuk mengisi form. Untuk tanggal transaksi yaitu invalid, uraian invalid, nominal transaksi invalid, dan jenis transaksinya valid. Yang terakhir, nominal transaksi tidak diisi dengan hanya angka. Starting flow-nya yaitu basic flow, dengan test result muncul notifikasi nominal transaksi harus berisi angka. Nah, untuk tanggal transaksinya itu valid, uraian juga valid, nominal transaksi invalid, dan jenis transaksi valid. Nah, selanjutnya untuk skenario case melihat laporan rekap harian, dengan skenario yang pertama itu mencari data transaksi harian, dengan starting flow basic flow, dan test results-nya menampilkan data sesuai transaksi harian dengan kondisi tanggal awal transaksi, tanggal akhir transaksi, dan juga jenis transaksinya itu valid. Skenario yang kedua itu mengekspor data ke Excel, dengan starting flow basic flow dan test results-nya mengarahkan ke Excel dengan kondisi yang sama, tanggal awal transaksi, tanggal akhir transaksi, dan juga jenis transaksinya itu valid. Mencari data sesuai jenis transaksi, itu test result-nya menampilkan data sesuai jenis transaksi dengan starting flow-nya basic flow juga, dan kondisi yang sama pada mengekspor data ke Excel. Untuk skenario yang keempat, itu adalah mencari data sesuai kata kunci, dengan starting flow-nya basic flow, dan test result-nya menampilkan data sesuai kata kunci, di mana kondisinya tanggal awal transaksi valid, tanggal akhir transaksi valid, dan jenis transaksi valid. Untuk skenario case selanjutnya itu ada melakukan tambah data dengan starting flow-nya basic flow, dan test result-nya mengarahkan ke halaman menu transaksi harian dengan kondisi tanggal awal transaksi, tanggal akhir transaksi, dan juga jenis transaksi itu valid. Untuk skenario case selanjutnya, lihat laporan laba rugi. Mencari data laporan laba atau rugi berdasarkan bulan,
dengan starting flow-nya basic flow, untuk bulan transaksinya valid, uraian valid, nominal transaksi valid, dan jenis transaksi valid sehingga menghasilkan data laporan berdasarkan bulan dipilih, namun bulan yang dipilih tidak muncul. Selanjutnya untuk mengekspor data ke Excel, starting flow-nya itu basic flow dengan test results mengarahkan ke Excel dengan kondisi keempat aspek tersebut valid. Yang terakhir itu tidak memilih bulan untuk ekspor laporan ke Excel dengan test results muncul notifikasi harap pilih bulan untuk membuat laporan dengan starting flow basic flow dengan kondisi bulan transaksi invalid sehingga ketiga aspek lainnya error. Yaitu skenario name-nya ada tidak memilih baris untuk ekspor laporan ke Excel, starting flow-nya basic flow, test results-nya itu muncul notifikasi pilih setidaknya satu baris data untuk diunduh ke Excel dengan kondisi bulan transaksi valid, uraian invalid, dan nominal transaksi dan jenis transaksinya invalid. Selanjutnya ada melihat detail laporan laba rugi dengan starting flow-nya basic flow, dengan test results menampilkan detail laporan dengan keempat aspek tersebut valid. Yang terakhir ada membuat laporan tidak pada bulan yang sesuai atau pada bulan sebelumnya. Dengan starting flow-nya basic flow, test results-nya muncul notifikasi Anda hanya dapat membuat laporan di bulan saat ini atau bulan sebelumnya. Dengan kondisi bulan transaksi valid, uraian invalid, nominal transaksi invalid, dan jenis transaksinya error. Skenario key selanjutnya ini kita ada mengubah profil, di mana skenario yang pertama itu mengubah nama usaha dengan starting flow-nya basic flow, test results-nya nama usaha berhasil diubah dengan kondisi nama usaha valid, username valid, dan juga email valid. Selanjutnya ada mengubah username dengan starting flow basic flow, dan test results-nya username berhasil diubah dengan ketiga aspek tersebut valid. Yang terakhir ada mengubah email dengan starting flow basic flow, test results-nya email berhasil diubah dengan ketiga aspek tersebut valid. Nah, untuk bagian skenario case mengubah password, pertama ada skenario name, starting flow, alternate. Untuk skenario name yang pertama ada berhasil mengubah password dengan starting flow basic flow, dengan alternate perubahan tersimpan. Kemudian ada salah mengisi password, basic flow, dan untuk alternate perubahan tidak dapat tersimpan, muncul notifikasi password salah. Kemudian ada skenario name-nya, password baru kurang dari 8 karakter, starting flow-nya basic flow. Alternate perubahan tidak dapat tersimpan, muncul notifikasi harus minimal 8 karakter. Kemudian ada skenario konfirmasi password baru kurang dari 8 karakter. Flow-nya basic flow, alternate perubahan tidak dapat tersimpan. Muncul notifikasi harus minimal 8 karakter. Kemudian ada skenario lagi, tidak mengisi seluruh bagian. Flow-nya basic flow, alternate perubahan tidak tersimpan. Akan muncul notifikasi tidak boleh kosong. Nah, kemudian di sini skenario case untuk mengubah passwordnya yaitu ada skenario name. Berhasil mengubah password saat ininya terisi, password barunya juga terisi, konfirmasi barunya terisi dan benar. Juga hasilnya adalah perubahan tersimpan. Untuk skenario salah mengisi password saat ininya salah. Password barunya tidak terisi, konfirmasi password baru juga tidak terisi. Hasilnya adalah perubahan tidak dapat tersimpan, muncul notifikasi password salah. Kemudian ada skenario password baru kurang dari 8 karakter. Password saat ininya terisi benar, password barunya terisi salah, konfirmasi password barunya kosong. Perubahan tidak dapat tersimpan, muncul notifikasi harus minimal 8 karakter. Untuk skenario selanjutnya ada konfirmasi password baru kurang dari 8 karakter. Password saat ini benar, password barunya benar. Kemudian konfirmasi password barunya kosong. Perubahan tidak dapat tersimpan. Muncul notifikasi harus minimal 8 karakter. Kemudian ada skenario name tidak mengisi seluruh bagian. Password saat ininya salah atau tidak terisi, password barunya tidak terisi, konfirmasi password barunya tidak terisi, perubahan tidak tersimpan, akan muncul notifikasi tidak boleh kosong. Saya akan melanjutkan presentasi untuk menjelaskan Webbox texting pada tampilan login aplikasi Kantor Gibah. Di sini ada flowchart. Kita mulai dari start, lalu kita menginput email dan password. Sistem akan memvalidasi. Ketika berhasil itu login berhasil. Ketika tidak berhasil itu akan kembali lagi kepada kita input email dan password. Dan flow graph-nya itu berdasarkan alur dari flowchart-nya. Di sini ada cyclomatic complexity. Jadi FG-nya itu berdasarkan jumlah dari si panahnya hingga panah, dan node-nya ini berdasarkan jumlah lingkaran atau bulatan. Jadi di sini ada rumusnya. Di sini ada jumlah 4 itu jumlah dari si FG. Node itu jumlah 4-nya di sini. Jadi FG dan node ini mid dan plus itu diwajibkan pada rumus cyclomatic complexity. Di sini langsung ada hasilnya. Untuk identifikasi pemimpinan arahnya program, itu P1 ada 1, 2, 3, 4, kedua ada 1, 2, 3, 2, 3, 4. Lalu ada tampilan melihat transaksi pemasukan dan pengeluaran. Untuk flowchart-nya kita mulai dari start. Itu lalu menginput data transaksi, sistem akan memvalidasi. Ketika berhasil, itu langsung mengarahkan data transaksi di seri buat. Ketika tidak berhasil, itu akan kembali lagi input data transaksi. Untuk flow graph-nya, seperti saya jelaskan pada di awal, itu berdasarkan alur dari flowchart. Untuk cyclomatic complexity-nya, FG-nya itu untuk panahnya berjumlah 4, dan node-nya itu berjumlah 4, juga dari lingkaran atau bulatan ini. Di sini ada rumusnya, dan di sini ada hasilnya. Untuk identifikasi kemungkinan arahnya program, itu P1 ada 1, 2, 3, 4, P2 ada 1, 2, 3, 2, 3, 4. Lalu ada tampilan laporan rekap harian. Flowchart-nya kita mulai dari start, lalu menginput tanggal
sistem memvalidasi lagi. Ketika berhasil itu data ditampilkan. Ketika data tidak berhasil ditampilkan itu akan kembali lagi kepada input tanggal. Ketika tadi kita sudah berhasil, data ditampilkan itu akan mengarahkan memasukkan data ke dalam Excel. Ketika setelah memasukkan data ke dalam Excel tidak berhasil, itu akan menunjukkan tampilan data gagal dimasukkan. Itu akan kembali lagi input tanggal. Ketika kita berhasil memasukkan data ke dalam Excel, itu akan mengarahkan data berhasil memasukkan ke dalam Excel. Programnya masih sama yang saya jelaskan pada awal berdasarkan alur dari flowchartnya. Sekomati kompleksitinya, FI-nya itu jumlahnya 7, si panelnya beratnya berjumlah 7, si lingkarannya. Di sini ada rumusnya dan di sini ada hasilnya. Untuk identifikasi kemungkinan arahnya program, step 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Step 2 itu ada 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada tampilan melihat laporan laba rugi. Di sini flowchartnya kita mulai dari start, lalu input tanggal, sistem memvalidasi lagi, jika berhasil data ditampilkan. Jika tidak berhasil, kembali lagi pada input tanggal. Kalau misalnya sudah berhasil, itu akan mengarahkan masukkan data ke dalam Excel. Dalam Excel ketika tidak berhasil, itu akan tampilannya data gagal dimasukkan. Itu akan kembali lagi menuju ke arah input tanggal. Nah, kalau misalkan ini berhasil, memasukkan data ke dalam Excel, itu akan mengarahkan tampilan data berhasil dimasukkan. Lalu kalau misalkan sudah berhasil data berhasil dimasukkan, itu akan mengarahkan rincian laporan data. Untuk programnya sendiri itu masih sama berdasarkan alur dari si flowchart. Nah, setelah di complexity, FD-nya itu jumlahnya si panel itu ada 9, beratnya ada 8. Nah, di sini ada rumus, jadi 9 min 8 plus 2. Dan di sini ada hasilnya. Untuk identifikasi kemungkinan arahnya program, step 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan step 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketiga, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan lalu ada yang terakhir itu mengubah profile dan password. Di sini ada prosesnya, dan kita mulai dari start. Lalu kita menginput username dan password. Sistem akan validasi lagi. Ketika berhasil itu data berhasil berbagi. Kalau misalkan tidak berhasil, itu akan mengarahkan ke kembali lagi ke input user dan password. Kalau misalkan berhasil, data berhasil berbagi itu akan menunjukkan tampilan data diterima. Untuk flow graph-nya itu masih sama yang saya jelaskan pada di awal tadi. Berdasarkan alur dan flowchart, sekomati complexity-nya si jumlah panelnya ada 5, si jumlah lingkarannya itu ada 5, di sini ada rumusnya dan di sini ada hasilnya. Untuk identifikasi kemungkinan arahnya program, step 1, 1, 2, 3, 4, 5. Step 2-nya 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasinya. Ini saya akan menjelaskan tentang user acceptance test dari aplikasi Tangguh Berkibar, PT Tangguh Berkibar. Nah, untuk pengujiannya ini diuji oleh kelompok 5 dan tanggal tesnya ini dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 20 bulan 6 2024. Nah, untuk prosesnya sini terdapat proses yang pertama yaitu ada proses login, terdapat 4 parameter. Pada parameter pertama berhasil melakukan login, pada hasil tes saya itu berhasil. Yang kedua, username salah, hasil tesnya gagal. Yang ketiga, password salah, gagal. Dan yang keempat, user tidak terdaftar, gagal. Nah, yang proses yang kedua, proses melihat transaksi pemasukan, parameternya adalah berhasil menginput data transaksi pemasukan. Yang hasil tesnya itu berhasil. Untuk proses yang ketiga, yaitu proses transaksi pengeluaran, terdapat satu parameter yaitu berhasil menginput data transaksi pengeluaran, dan hasil tesnya itu berhasil. Dan yang keempat, proses melihat transaksi pengeluaran dengan parameter berhasil menginput data transaksi pengeluaran, hasilnya berhasil. Untuk proses yang kelima, yaitu proses laporan rekap harian, parameternya ada 3, yaitu yang pertama, berhasil mencari data transaksi harian, yang hasil tesnya itu berhasil. Yang kedua, berhasil ekspor data ke Excel, yang hasil tesnya berhasil. Yang ketiga, yaitu data gagal diekspor ke Excel, yaitu hasil tesnya gagal. Nah, untuk proses ke-6 yaitu melihat laporan laba atau rugi, terdapat 4 parameter, yaitu parameter yang pertama berhasil mencari data laporan laba atau rugi, itu berhasil hasil tesnya. Yang kedua, berhasil mengekspor data ke Excel, hasil tesnya berhasil. Yang ketiga, data gagal diekspor ke Excel, hasilnya gagal. Dan yang keempat, berhasil melihat detail laporan laba atau rugi, hasil tesnya berhasil. Nah, untuk proses yang ketujuh yaitu mengubah profil dengan 3 parameter. Yang pertama yaitu berhasil mengubah nama usaha, hasil tesnya berhasil. Yang kedua, berhasil mengubah username, hasilnya berhasil. Yang ketiga, berhasil mengubah email, hasil tesnya berhasil. Yang ke-8, proses mengubah password dengan parameter itu ada 4. Yang pertama itu berhasil mengubah password, yang hasil tesnya itu berhasil. Yang kedua, salah mengisi password saat ini, yang hasil tesnya berhasil. Yang keempat, password baru kurang dari 8 karakter, yang hasilnya berhasil. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.